tiba-tiba kok ada pengumuman jadi ketua gitu. Gimana sih kok bisa jadi presiden mahasiswa ini gimana? Itu kejadian begitu cepat kawan. Organisasi itu harus memiliki sebuah ide yang baru, gagasan yang baru, agar kita tidak hanya monoton, tidak hanya stagnan untuk melanjutkan proker-proker dari BEM sebelumnya. Teman-teman tuh udah ini deh, nggak asing sama wajah seorang Bilal ya. Bilal di film Don. Nah, itu bisa diceritakan sedikit mungkin untuk sebelum penutupan, Bras. Di sana saya tertindas sekali kayaknya. Ya. Kita mungkin nanti bisa mengundang ini ya, ketua-ketua divisi gitu. Cakep. Iya, bisa. Nanti ya. Tunggu teman. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi di acara STEAM kampus kita di sesi area mahasiswa. Ya, teman-teman, bintang tamu kita kali ini adalah ketua BEM kita di tahun 2024-2025. Di tahun ini kita ingin sedikit mengajak beliau untuk kita tanya lebih jauh dan lebih dalam. Mungkin sebelum kemana-mana pastinya kita akan perkenalan terlebih dahulu, karena kalau kata orang itu tak kenal maka Tak sayang. Tak kenal maka tak aruf ya. Sebelumnya kita izin perkenalan dulu teman-teman. Silahkan Pres bisa perkenalan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Yang pertama saya mau mengucapkan jazakumullah udah mau mengundang saya di podcast area mahasiswa ini. Baik, nama saya Niwang Jati Sasongko, tapi biasa akrab dipanggil Habibi, Mas. Iya. Ya, Kak aja ya manggilnya ini. Iya. Kak. Karena Habibi itu biasanya nama yang sudah familiar juga, tapi saya suka saja gitu, karena kan maknanya apa, kekasihku gitu. Ya, Habibi itu saya dapatkan ketika saya mondok. Dari Niwang Jati Sasongko saya hijrahkan jadi namanya Habibi begitu. Insyaallah. Lalu saya sekarang di STEAM Surakarta, mahasiswa semester 5, dan alhamdulillah saya diamanahkan di tahun ini menjadi Presiden BEM STEAM Surakarta tahun 2024-2025. Ya, begitu. Mungkin bisa tanya hobi, gak usah. Gak usah ya. Ya, kan kita beberapa itu sudah tahu ya, nama BEM kita itu Achievers. Iya kan, nama BEM kita itu Achievers. Mungkin bisa Pres dijelaskan apa sih pengertian dari Achievers itu, bagaimana? Oke, seperti itu. Teman-teman, Achievers itu diambil dari kata bahasa Inggris ya, dari bahasa Inggris, yaitu achievement yang artinya itu pencapaian. Sedangkan achievers itu adalah orang-orang yang berprestasi atau orang-orang yang memiliki sebuah capaian. Nah, harapan kami di kabinet kami atau di jabatan kami berharap setelah nanti kami purna, kami bisa menghasilkan sebuah pencapaian-pencapaian yang mana nanti bisa dimanfaatkan, bisa diwariskan ke generasi setelah kami. Masya Allah. Yang mana hal ini juga butuh proses dan juga butuh waktu, sehingga kami berdedikasi untuk benar-benar menseriusi, benar-benar untuk semangat dalam organisasi BEM ini. Maka dari itu kami di kabinet saya itu memberikan nama BEM kita adalah Achievers, yaitu artinya orang-orang yang berprestasi. Ya, mungkin untuk Achievers itu ya cukup. Nah, setelah itu kami mau nanya nih. Apa tuh? Ini Pres, ini kan tiba-tiba kok ada pengumuman jadi ketua gitu. Gimana sih kok bisa jadi presiden mahasiswa ini, gimana? Itu kejadian begitu cepat kawan. Sungguh tidak expect saya sebenarnya. Yang pertama tuh kayak, kok bisa saya sampai di titik ini gitu. Padahal memang awalnya saya kan memang punya keahlian atau punya potensi di bidang multimedia. Teman-teman juga mungkin tahu, barangkali saya bisa lah untuk berkontribusi, ikut andil dalam BEM ini, tapi di multimedia aja, tim kreativitas nanti itu nama divisinya. Namun
takdir Allah berkata lain. Yang mana saat hari itu, saya lupa hari apa, itu diumumkan sama teman-teman untuk pemilu, kayak pemilihan umum, siapa kandidat yang dicalonkan untuk menjadi ketua. Nah, di semester 5 ini Mas, itu ada 4 kelas. Tadi aku manggil Kak apa masih? Kak aja, iya. lupa saya. Di kelas pagi itu ada 2 kelas. Ada 2 kelas. Siang ada 2 kelas juga. Ya. Sehingga setiap kelas itu polling siapa nama terbanyak, lalu nanti 2 orang dengan suara terbanyak diadu dengan kelas lainnya. Nah, di kelas saya itu saya menang telak. Saya juga heran kenapa awalnya saya kira tuh teman-teman pada FOMO. Karena kan memang saya kurang tahu juga gitu loh, kenapa mereka milih saya gitu kan. Awalnya tak kira ada kampanye ilegal. Kampanye gelap. Kampanye gelap yang mereka tuh kayak menghasut, ayo pilihin aja. Yang awalnya tak kira FOMO kan, karena memang betul-betul menang telak dari kontestan lainnya. Lalu ya udah dengan berat hati dan dengan bisa dikatakan kayak mau nggak mau, yuk cobalah gitu kan. Lalu setelah itu untuk diadukan dengan kelas-kelas lainnya. Nah, untuk di sesi berikutnya itu kami lebih serius lagi. Kami membuat visi misi dan membuat sebuah rangkaian bagaimana ketika kami sudah menjabat itu mau dikemanakan arah BEM ini. Nah, lalu setelah kami presentasi di hari setelah pemilu di dalam kelas itu, kami dikumpulkan dalam satu tempat yaitu di masjid, baru di situ diadu lagi. Dan qadarullah saya menang telak lagi dengan dari kelas ya, itu ya, 4 kelas itu. Betul. Jadi kayak saya kurang tahu juga teman-teman itu memandang saya bagaimana, tapi ya dengan hasil seperti ini teman-teman percaya dengan saya, teman-teman itu sudah menurut kepercayaan. Betul. Nah, ini juga saya akui dan saya yakini bahwa ini adalah sebuah amanah Allah yang memang betul-betul harus saya emban bersama teman-teman dengan ikhlas, yang mana untuk setahun ke depan nasib BEM ini ada di tangan teman-teman dan tangan saya. Begitu. Oke. Ya, untuk lebih dalam lagi mungkin kita akan bertanya tentang divisi. Jadi di BEM kita ini itu ada berapa divisi sih? Ada berapa divisi untuk BEM kita ini? Seperti itu. Divisi ya, Kak? Iya. Di BEM sebelumnya itu udah terbentuk 8 divisi. Namun karena di tahun ini jumlah peserta kita banyak, juga sistem STEAM itu yang mewajibkan seluruh mahasiswanya untuk ikut organisasi BEM. Sehingga terkumpullah di sana ada 106 mahasiswa yang aktif yang wajib untuk mengikuti organisasi BEM ini. Sehingga ketika saya tidak menambah divisi yang sebelumnya ada 8, maka tertumpuklah orang-orang atau anggota itu dalam satu divisi berjumlah 15 orang. Yang saya takutkan ketika nanti mereka punya proker, ada beberapa teman-teman yang tidak bisa ikut andil karena sudah diambil sama temannya, sehingga saya tambahkan 2 divisi. Oh, oke. Gitu. Mungkin bisa ya. Tadi kan ada 8 divisi. Ya. Mungkin bisa disebutkan dulu Ya. apa sih 8 divisi yang dari BEM lalu, kemudian kita lanjutkan, kita progres lagi, itu divisi apa saja? Ini saya spill tipis-tipis ya, Kak. Iya, bisa dijelaskan juga. Dari tim koordinator inti itu ada ketua, Ya. saya sendiri, lalu ada wakil ketua saya ada 2, lalu sekretaris dan bendahara masing-masing ada 2. Lalu di bawahnya itu ada 10 divisi. Yang pertama itu ada LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Yang kedua itu ada divisi Humas. Lalu ada divisi Sosial yang bergerak di kemasyarakatan dan lingkup luar. Lalu ada divisi Kreativitas, divisi yang sebelumnya saya inginkan, dan ada divisi Olahraga juga. Lalu ada divisi Bahasa, divisi Koperasi, divisi Perpustakaan. Ini 8 divisi ini dari kabinet sebelumnya. Lalu untuk tahun saya itu saya tambahkan 2, yaitu divisi Mapala dan divisi Seni. Oh. Jadi ada 10 totalnya. Untuk divisi Mapala dan divisi Seni itu untuk proses kesananya bagaimana? Apakah dengan perizinan atau langsung dari pres sendiri begitu? Betul. Ini sebenarnya adalah sebuah unek-unek dari mahasiswa juga, yang mana saat saya semester 3 itu memang
saya tuh mencari kayak ada nggak sih kayak apa namanya UKM atau ekstrakurikuler tentang pencinta alam, mahasiswa pencinta alam apalah seperti itu. Ternyata belum ada, sehingga ada teman-teman juga yang dia punya potensi, dia punya keinginan atau lebih condong ke arah alam, tidak bisa tersalurkan di STEM ini, sehingga hal inilah yang menjembatani antara teman-teman dan saya untuk mewujudkan divisi baru, yaitu divisi Mapala. Sedangkan divisi seni itu dia lebih terfokus pada sebuah karya, bisa itu hand lettering, bisa itu kaligrafi atau gina suara dan segala macam yang berkaitan tentang karya. Oke. Itu untuk divisi-divisinya mungkin ya kita mungkin nanti bisa mengundang ini ya ketua-ketua divisi gitu. Cakep. Iya, bisa nanti ya. Tunggu teman-teman. Nah, untuk sistem pemilihan divisi itu sendiri itu bagaimana, Pres? Apakah dengan sistem yang bagaimana atau caranya apa begitu? Ya, setelah kita kumpulkan teman-teman koordinator inti, yang mana saat pemilihan umum sesi terakhir itu kan ada banyak suara yang terpilih, termasuk saya dan teman-teman kandidat lainnya. Lalu dari suara tersebut dipilih suara terbanyak nomor 1 jadi ketua, suara terbanyak nomor 2 jadi wakil ketua, nomor 3 jadi wakil ketua 2, dan seterusnya sampai bendahara dan sekretaris. Itu tim koordinator hanya ada ketua, wakil ketua, bendahara dan sekretaris. Nah, yang orang-orang koordinator inti ini itu akan berumbuk dengan saya untuk menentukan siapa yang layak dan siapa yang cocok dalam divisi-divisi tersebut, terutama ketuanya, karena kita sedikit banyaknya sudah tahu teman-teman kita bagaimana, potensi teman-teman kita bagaimana, lalu kita tentukan siapa yang layak untuk menjadi ketua divisi, sehingga nanti ketua bisa memilih anggotanya sendiri, begitu. Oh, ya mungkin ada yang pasti ya inovasi baru yang berbeda dari BEM sebelumnya, Ya. yang kemudian menjadi hal baru untuk BEM kita ini. Gitu, Ya. Pres. Baik. Itu penting ya, Kak. Inovasi baru itu sebuah hal yang penting karena ketika kita tidak memiliki ide baru, gagasan baru, itu kita akan menjadi sebuah organisasi yang stagnan, yang tidak bisa berkembang dan hanya meneruskan proker-proker dari BEM sebelumnya. Nah, di BEM saya tidak mau seperti itu. Saya mau mempunyai hasil yang bisa dimanfaatkan oleh kampus dan juga orang-orang pada umumnya di luar sana. Yang mana divisi-divisi ini yang sudah saya bentuk ada 10, itu saya perintahkan kepada teman-teman ketua untuk bisa membuat sebuah proker yang berbeda dengan proker sebelumnya. Salah satunya diantaranya yaitu divisi koperasi. Di STEM ini, fun fact-nya kita belum punya koperasi yang nyaman bagi teman-teman mahasiswa lainnya, sehingga saya mau nanti ketika di kabinet saya nanti teman-teman juga punya koperasi sendiri, dan itu nanti masalah tempat dan waktu itu bisa kami bantu bersama-sama, sehingga nanti ketika kita LPJ di akhir nanti kita punya sebuah capaian dari divisi koperasi, yaitu adalah kita punya koperasi sendiri, dan itu berawal dari BEM kita. Berarti bisa beli es teh di dalam ya? Es teh tawar, es teh mondul gitu, Iya. bisa. Oke. Lalu ada juga program yang ini melibatkan banyak pihak, yaitu AMC. AMC itu sendiri kita terinspirasi dari tetangga kita, yaitu IIM. Kalau di IIM itu ada namanya Mambaul Ulum Competition, dan kita juga mau membentuk seperti itu, yaitu Al Mukmin Competition, AMC. Sehingga nanti dari situ kita bisa menjangkit relasi yang lebih luas lagi, tidak hanya dalam kandang tapi kita bisa lebih keluar dari luar sana. Yang kita libatkan itu ada Mahat Ali Al Mukmin, lalu santri-santri Pondok Pesantren Al Mukmin, dan juga pasti tentunya Sekolah Tinggi Islam Al Mukmin. Mahasiswa itu juga kita libatkan, yang mana nanti dalam satu wadah kita memberikan mereka sebuah kompetisi, yang mana di sana nanti ada banyak perlombaan. Teman-teman dari mahasiswa, dari santri-santri, dari Mahat Ali bisa mencurahkan semua bakat dan potensinya, dan nanti kita berikan penghargaan bagi yang menang saat kompetisi itu. Wah, ya, ya mungkin cukup ya untuk BEM kita ini. Mungkin sekarang ada pesan untuk mahasiswa di luar sana, dan juga khususnya untuk mahasiswa kita ini, mahasiswa teman-teman mahasiswa kita di STEM Surakarta ini, mungkin ada
pesan dan harapan untuk mereka Pres. Oke teman-teman, ketika kalian memiliki sebuah cita-cita, memiliki sebuah pencapaian, maka kejarlah itu. Setinggi apapun itu capaian kalian, setinggi apapun itu cita-cita kalian, kejarlah. Karena itu berasal dari lubuk hati kalian, yang mana tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Selagi ada ikhtiar dan tawakal yang kalian selalu genggam, insya Allah Allah mudahkan. Setelah ikhtiar, tawakallah jangan lupa. Karena ikhtiar tanpa tawakal itu adalah sombong, tawakal tanpa ikhtiar adalah sia-sia. Maka jangan lupa ikhtiar dan tawakal, dan juga semangat selalu. Begitu. Ya Pres. Ini kayaknya teman-teman tuh udah ini deh, nggak asing sama wajah seorang Bilal ya. Bilal, Ya, Bilal di film Don. Nah, itu bisa diceritakan sedikit mungkin untuk sebelum penutupan, Pres. di sana saya tertindas sekali kayaknya. Ya. Mana si Amar itu? Ya salah. Nah, itu ada gak sedikit perjuangan yang mau di-spill di sini sebelum penutupan mungkin? Ada juga salah Gimana? satu aktornya kan? Iya. Siapa? Aku Dandi. Dandi. Aneh Dandi, iya. Itu bagi saya teman-teman, short film kita itu bagi saya sangat luar biasa sekali. Di sana kita banyak menemukan hal baru, banyak menemukan ilmu-ilmu baru, pengalaman baru, terlebih acting. Nah di sana juga saya pertama kali untuk acting, kayak bersandiwara, pura-pura tertindas, pura-pura sedih, pura-pura tertawa. Itu bagi saya sangat luar biasa sekali, dan alhamdulillah kita mendapatkan sebuah prestasi ya. Juara harapan 3. Juara harapan ketiga. Ya, walaupun Itu juara harapan 3 teman-teman, tapi ini juara harapan 3 ini porseni dan itu Porseni. internasional. Diikuti oleh beberapa negara luar juga ya. ya alhamdulillah, ala kulli hal khair lah semuanya. Ya, itu teman-teman untuk kemarin tuh porseni kita itu menyala loh. Menyala iya. Menyala dari futsal ya. Dari Iya. futsal kita juara harapan 1. Dari short film. Kalau teman-teman pengen tahu, ketik tuh di YouTube filmnya, judulnya Zone. Tim Surakarta Zone. Iya, Steam Surakarta Zone itu langsung keluar nanti Pres kita ini. Nah, itu mendapatkan juara harapan 3 dan ada Kiroah kayaknya ya. Iya, yang Mas Kiroah. Amin itu juara 2 atau juara. Juara 2 atau 3 itu Iya, ya, saya lupa. juara 2 atau Intinya 3. alhamdulillah dapat prestasi di sana. Iya. Nah, untuk Pres sekarang bener-bener nih sebelum penutupan nih, mungkin bisa diceritakan secara simpel aja, gimana sih garis besar antara BEM dan UKM itu? Apakah itu saling menjembatani atau sudah berbeda? Baik. BEM dan UKM itu sama-sama organisasi yang dilahirkan dari kampus teman-teman. Yang mana UKM ini diperuntukkan kepada mahasiswa semester 3, sedangkan BEM itu diperuntukkan kepada mahasiswa semester 5. Yang UKM itu masih di bawah naungan dari BEM. Tapi sama-sama berjalan untuk mensejahterakan kampus. Yang mana UKM ini itu dia bergerak di ranah mahasiswa ekstrakurikuler seperti itu. Lalu BEM ini ranahnya lebih luas, tidak hanya ekstrakurikuler, namun untuk mensejahterakan kampus dari segi kegiatan mahasiswa dan juga untuk memperkenalkan kampus ke khalayak yang lebih ramai begitu. Itu ya. Jadi itu teman-teman beberapa hal yang mau kita tanyakan kepada Pres kita. Ya, terima kasih waktunya Pres. Sama-sama Kak Idam. Sudah mau datang dan menyampaikan, mengapresiasi undangan kita untuk bisa datang ke sini. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah mengundang. Iya. Oke. Mungkin ada sepatah atau 2 patah kata yang mau disampaikan ke teman-teman. Singkat saja teman-teman. Fisik bisa dirubah, uang bisa dicari, tapi belajar di organisasi BEM tidak datang 2 kali. Cek menyalawi Agus nih bos. Asiper nih bos.